Berjumpa kembali Bapak dan Ibu Guru hebat. Saat ini kita masuk pada materi modul Merdeka Belajar bersama saya Dwi Putra Immanuel, SMP Negeri 2 Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Pada modul kali ini, kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, kesadaran akan kelemahan dan kelebihan kita, membuat kita berefleksi untuk dapat mengelola diri sehingga berperan maksimal dalam mendidik murid-murid kita. Hasil yang kita harapkan adalah murid yang merdeka dalam belajar, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki spirit belajar sepanjang hayat. Mendidik murid sama dengan mendidik masyarakat. Sebagai guru yang mendidik diperlukan persiapan dalam pembelajarannya, menjadi fasilitator dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Murid yang kita didik akan selalu terinspirasi dari gurunya. Guru akan memberikan pengaruh yang baik di masa depan murid. Keterbukaan guru diperlukan untuk dapat menuntun muridnya sampai mencapai tujuan kehidupan murid tersebut. Kemudian kita akan melihat bagaimana mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ketika guru mengajar di kelas, ia perlu menyadari bahwa ia sedang mempersiapkan murid di masa yang akan datang. Setiap waktu dan aktivitas di sekolah yang kita lakukan dapat memberikan teladan dan bekal bagi murid di masa yang akan datang. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memahami kodrat keadaan. Ada dua bagian kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian, dalam pendidikan, kita membutuhkan asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas trikon yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Sedangkan asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Kemudian asas konsentris yaitu asas yang diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan bangsa. Setelah kita memahami kodrat alam, kodrat zaman, kita mengalami asas trikon, sekarang kita akan masuk pada bagian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak
atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan kesinambungan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Setelah kita memahami budi pekerti, kita masuk pada pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan merupakan tujuan utama dari murid yang merdeka. Murid yang merdeka dapat mengambil sikap yang harus ia jalani tanpa suatu tekanan atau intimidasi dari luar dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru harus memiliki mindset Among, sebuah praktek metode Among. Among sendiri berarti menuntun murid dan bukan memaksakan murid. Cara ini dapat membawa murid pada kecakapan atau kompetensi abad 21 dan terlebih lagi, murid yang selamat dan bahagia akan menampilkan ciri dan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Demikianlah pemaparan saya mengenai merdeka belajar. Semoga kita dapat memahami tema ini dengan baik dan kita dapat mewujud nyatakan dalam lingkungan pendidikan kita. Sekian dan terima kasih.